Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Dalam videoku kali ini, aku akan membahas seperti biasanya, membahas dunia perkuliahan di PKN STAN. Oleh karena itu, tonton terus sampai akhir teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semangat dalam membuat video. Oke, lanjut ya. Jadi, cerita sedikit ya. Jadi, beberapa teman-teman yang menonton videoku ini request. Mulai dari kolom komentar di YouTube, kemudian di Facebook, di Instagram, DM Instagram, dan lain sebagainya. Kebanyakan requestnya itu tentang tes kesehatan dan kebugaran. Kemudian bahas soal TPA TBI, dan juga ini cara UTBK juga, tips UTBK. Kali ini, aku akan membahas satu dulu ya, yaitu tentang tes kesehatan dan kebugaran. Apa itu tes kesehatan dan kebugaran? Mungkin beberapa dari teman-teman sudah mengetahui apa itu tes kesehatan dan kebugaran. Tapi masih banyak yang belum paham bagaimana mekanisme dari TKK itu sendiri. Nah, aku akan membahas sebagai intermezzo buat teman-teman, biar nanti tidak salah paham atau salah nangkep apa yang aku katakan nanti. Oke, jadi TKK itu adalah tes kesehatan dan kebugaran. Teman-teman sudah tahu nih. Terus, tesnya ini dilakukan oleh pihak PKN STAN dalam rangka menyeleksi calon mahasiswa baru. Jadi tidak hanya tes secara akademik, tetapi juga tes secara fisik. Misalnya, tes kesehatan dari segi badan nih. Tinggi badan, berat badan, kemudian tensi darah, terus kesehatan mata, kesehatan THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, kemudian sampai anus juga, ambeien atau tidak. Nah, itu sampai dicek teman-teman. Jadi, oleh karena itu, buat teman-teman, dijaga juga kesehatan, baik dari mata, telinga, hidung, tenggorokan, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk misalnya mata, apakah ada batasan minusnya, Kak? Nah, untuk biasanya, itu kalau untuk kepabeanan dan cukai itu dibatasi maksimal -2, kalau lebih itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya jurusan lain itu masih diperbolehkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun ini, tahun 2021, apakah peraturan masih diberlakukan atau mungkin diubah. Karena tiap tahun bisa berubah sesuai situasi dan kondisi yang ada, teman-teman. Paham ya sampai sini? Lanjut, habis dites secara badan, secara fisik, itu biasanya tunggu beberapa menit, nunggu hasilnya, apakah boleh boleh ke tahap selanjutnya atau tidak. Kalau misalnya boleh ke tahap selanjutnya apa, Kak? Tahap selanjutnya adalah tes lari, di mana kita harus lari selama 12 menit untuk memutari lapangan yang sudah disediakan. Lapangannya berapa meter, Kak? Biasanya lapangannya itu satu putaran itu kurang lebih 400 meter. Jadi ya estimasinya aja lah ya. Terus biasanya berapa putaran, Kak? Nah, karena dari pihak PKN STAN itu tidak memberikan sebuah informasi mengenai batas putaran yang ditentukan, tapi dari beberapa sumber yang aku dapatkan, misalnya nih dari mahasiswa yang sudah lolos tes itu, rata-rata itu 5-8 putaran. Jadi sekitar 2 kilo sampai 3 kiloan ya, 3 kiloan putaran. Terus yang kedua adalah tes shuttle, lari shuttle. Jadi tahu nggak teman-teman, shuttle itu apa? Shuttle itu adalah lari membentuk angka 8. Jadi panjangnya itu sepanjang 10 meter. Terus kita mengelilingi secara zigzag atau dalam bentuk angka 8. Dalam waktu biasanya kurang dari 20 detik. Kalau lebih dari 20 detik, maka akan dinyatakan gagal. Semua tes kita harus lulus. Misalnya kalau kita lulus semua, tapi ada satu yang tidak lolos, tidak
ambang batasnya itu tidak memenuhi, teman-teman dinyatakan tidak lulus. Jadi kita harus mempunyai target dan kita harus mempunyai taktik yang cepat, tepat, dan tanggap biar kita lolos semua tes yang diujikan oleh PKN STAN. Itu saja dari aku. Untuk tips TKK, aku akan buat di video setelah ini. Jadi, teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman langsung ke video berikutnya. Kalau misalnya ini yang video berikutnya belum tayang, teman-teman tungguin aja, subscribe biar dapat notif dari aku, oke? Terima kasih, see you!